A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kita meneruskan pembacaan kitab Aqaidul Imamiyah. Sudah sampai pada bab ketujuh, yaitu tentang aqidatuna fi sifatihi ta'ala. Keyakinan kita sebagai kelompok Syiah Imamiyah terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan jelaskan pandangan seorang Ayatullah Syekh Muhammad Ridha Mudhaffar. Dia mengatakan, wa na'taqidu anna sifatahu ta'ala ats-tsubutiyah. Kita meyakini bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang subut, yang tetap, yaitu al-haqiqatul kamaliyatul lati tusamma bi sifatil jamali wal kamal. Yang dimaksud dengan sifat subutiyahnya Allah Subhanahu wa taala adalah hakikat, sifat hakikat kesempurnaan yang disifati dengan nama al-jamal dan al-kamal. Contoh sifatnya adalah seperti kal ilmi wal qudrati wal ghina'i wal iradati wal hayat. Seperti sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui, maha mampu, maha menguasai, maha kuasa, maha mampu, maha berkehendak, dan maha hidup. Hiya kulluha ainu dzatihi. Semua sifat-sifat itu adalah zatnya itu sendiri. Walaysat hiya sifatun zaidatun 'alaiha. Dan sifat-sifat itu bukanlah sifat tambahan bagi sifat subutiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Walaysa wujuduha illa wujuduz zat. Dan keberadaannya itu bukanlah melainkan adalah wujudnya itu sendiri. Jadi wujudnya sifat itu adalah wujud zat itu sendiri. Fa qudratuhu min haitsul wujud hayatuhu. Maka kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari sisi keberadaannya itu adalah kemahahidupannya. Wa hayatuhu qudratuhu, dan kemahahidupannya adalah kekuasaannya itu sendiri. Bala huwa qadirun min haitsu huwa hayy. Bahkan dia maha kuasa, yang mana pada saat yang sama dia juga adalah maha hidup. Wa hayyun min haitsu huwa qadirun, dan dia maha hidup, yang mana pada saat yang sama ia adalah maha kuasa. La utsnainiyata fi sifatihi wa wujudiha. Zatnya tidak ada duanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya dalam hal sifat dan juga keberadaannya. Wa hakadzal halu fi sa'iri sifatihil kamaliyah. Dan begitu juga kondisi-kondisi pada sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Yang artinya bahwa semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dimilikinya itu, ketika kita mengatakan maha mampu, maka pada saat yang sama dia adalah maha kuasa, maha hidup, maha mengetahui, maha kaya, dan yang lain-lainnya. Naam hiya mukhtalifatun fi ma'aniha wa mafahimiha. Ya, sifat-sifat itu adalah berbeda di dalam makna dan pemahaman-pemahamannya. La fi haqaiqiha wa wujudatiha. Tapi tidak berbeda di dalam hakikat dan keberadaannya, wujudnya. Li'annahu law kanat mukhtalifatan fil wujud. Ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala itu berbeda di dalam hal keberadaannya, di dalam wujudnya, wahya bihasabil fardi qadimatun wa wajibatun kadzat, yang mana hal itu sesuai dengan apa yang diasumsikan, eh, yang bahwa ia adalah maha dahulu, qadim, dan wajib keberadaannya, yaitu seperti zat. Maka hal itu melazimkan la lazima ta'ad
ta'addudun wa ta'addudu wajibil wujud. Maka hal itu akan melazimkan keberbilangannya zat Allah yang wajibul wujud tersebut. Tidak akan berbilang wujud wajibul wujud. Akan menjadi lebih dari satu wajibul wujud. Jika kita meyakini bahwa sifat-sifat Allah Ta'ala berbeda-beda dalam wujudnya. Wala naslamatil wahdatul hakikiyah. Dan juga apa namanya? Wala naslamatil wahdatul hakikiyah, dan kita atau hakikat kesatuan hakikat zatnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadi berbeda atau akan menjadi ulangi wala naslamatil wahdatul hakikiyah. Maka keesaan ketunggalan hakikat Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan menjadi utuh lagi. Wa hadza mayunafi aqidatut tauhid. Dan hal ini adalah yang dinafikan oleh kelompok yang yakini akidah berkeyakinan tentang tauhid. Dan menurut akidah tauhid hal ini tidak dibenarkan atau tidak diyakini. Wa amma sifatu thubutiyah al-idhafiyah, adapun sifat-sifat Allah Ta'ala yang thubut dan idhafiyah tambahan, seperti kal khaliqiyati war raziqiyati wa taqaddumi wal illiyah, seperti sifat Allah Ta'ala yang maha menciptakan, memberi rezeki, memberi dan yang memberikan kemajuan dan juga sebab adalah fahiyya tarji'u fi haqiqatiha ila sifatin wahidatin hakikiyah. Maka sifat-sifat itu yaitu sebagai khaliqiyah dan razikiyah semuanya itu hakikatnya kembali kepada sifat yang satu, yaitu sifat yang hakikiyah, yaitu al-wahyi al-qayyumiyah li makhluqatihi, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha mandiri terhadap makhluk-makhluknya. Allah Ta'ala semua sifat-sifat Allah Ta'ala yang bersifat subutiyah idhofiyah seperti khalikiyah razikiyah semuanya kembali kepada sifat Allah Ta'ala yaitu al-qayyumiyah yang maha kuasa yang makhlukatihi terhadap makhluk-makhluknya. Wahia sifatun wahidah, dan itu adalah satu sifat tantazi'u minha 'iddatu sifatin, yaitu sifat al-qayyumiyah itu adalah sifat yang diambil di antara beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa sifat-sifat Allah Ta'ala yang begitu banyak itu pada dasarnya adalah satu zat yang sama, dzatihi bi'atibari ikhtilafil athari wal mulahadhat, yang mana berbeda-beda di dalam hal pengaruh-pengaruh dan perhatian-perhatian daripada sifat-sifat itu sendiri. Wa amma sifatus salbiyah allati tusamma bi sifatil jalal, adapun sifat-sifat salbiyah jadi sifat yang harus dinafikan, yang harus dihilangkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dinamakan dengan sifat al-jalal. Al-jalal itu adalah artinya yang mulia. Fahiyya tarji'u jami'uha ila salbin wahidin wa salbul imkani anhu. Yang dimaksud dengan sifat salbiyah atau jalaliyah itu adalah semua sifat yang kembali kepada satu penafian, yaitu menafikan hal-hal yang bersifat kemungkinan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna salbal imkani lazimun, bahwasanya menafikan, menghilangkan hal-hal yang bersifat mungkin dari Allah, dari sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu keharusan. Bal maknahu, bahkan artinya adalah salbul jismiyati wa surati wal harakati wa sukuni wa thikli wal khifati wa ma ila dzalik. Jadi contohnya adalah contoh
sifat salbiyah yang harus dinegasikan, dinafikan, dihilangkan dari sifat Allah Ta'ala adalah menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbentuk. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berjisim, itu harus dihilangkan dari sifat Allah Ta'ala. Wasura dan juga Allah berbentuk, bergambar. Jadi itu harus dihilangkan dari sifat Allah Ta'ala. Wal harokah dan salbul harokah dan menghilangkan sifat gerak dari Allah Ta'ala. Wasukun dan salbul sukun menghilangkan sifat berhenti atau tenang, tidak bergerak dari sifat Allah Ta'ala. Wathiqli dan juga menghilangkan sifat berat bagi Allah Ta'ala, bagi sifat Allah Ta'ala, wal khifah dan juga ringan. Wa ma ila dzalik dan yang lainnya dari sifat-sifat yang harus dihilangkan, dinafikan dari sifat Allah Subhanahu wa taala, bal salbu kulli nafsin. Bahkan semua harus menafikan, menghilangkan semua sifat-sifat yang memiliki arti kekurangan. Summa inna marja asal bil imkan. Kemudian bahwasanya sumber dari penafian hal-hal yang bersifat kemungkinan itu fil hakikoh pada hakikatnya adalah ila wujubil wujud, yaitu maksudnya adalah tentang kewajiban wujudnya zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi marjanya sumber daripada penafian hal-hal yang bersifat imkan itu adalah menunjukkan akan kewajiban wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa wujubul wujudi mina sifati tsubutiyah al-kamaliyah dan keberadaan yang wajib dari sifat-sifat yang subut yang bersifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Fatarji'u sifatul jalaliyah as-salbiyah akhirul amri ila sifatil kamaliyah as-subutiyah. Maka semua sifat-sifat jalaliyah atau sifat-sifat salbiyah itu sampai pada akhirnya itu kembali kepada sifat al-kamaliyah atau subutiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa sifat salbiyah itu kembali kepada sifat subutiyah. Sifat jalaliyah kembali kepada sifat al-kamaliyah ya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala wahidun min jami'il jihad. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dari segala sisinya. La taktsuru fi dzatihi al-muqaddasah. Zatnya tidak berbilang, tidak berjumlah banyak. Zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci tidak berbilang banyak. Dia adalah Esa, tunggal satu. Wala tarkiba fi haqiqatil wahidis somad. Dan dia adalah zat yang tidak berbilang di dalam hakikat keesaannya dan kemahakuasaannya. Wala yanqadil ajabu min qaulin man yadhhabu ila ruju'i sifati thubutiyah ila sifati salbiyah. Dan tidak habis pikir, tidak habis keheranan kita terhadap pernyataan yang mengatakan, yang berkeyakinan bahwasanya kembalinya sifat-sifat subutiyah itu kepada salbiyah. Ini adalah suatu keheranan. Lima azza alaihi, yang mana sungguh sangat agung bagi Allah Ta'ala untuk disifati semacam itu. An yufhama kaifa ana sifatahu anu dzatihi, yang mana dipahami bahwasanya sesungguhnya sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah anu dzatihi, adalah zatnya itu sendiri. Jadi bagi orang-orang kelompok yang mengatakan demikian tidaklah benar. Lalu kelompok yang mengatakan itu mereka fatakhayyala anna sifat tsubutiyah, mereka berhayal bahwasanya sifat subutiyahnya Allah Subhanahu wa taala tarji'u ila salbi, kembali kepada sifat Allah yang bersifat salbiyah, yang penafian. Tujuan mereka adalah liyat ma'inna ilal qaul, agar mereka menjadi tenang, menjadi yakin dengan pernyataan yang mengatakan biwahdati dzat wa adami takatsuriha, dengan alasan akan keesaan Allah dan tidak berbilangnya, tidak banyaknya zat Allah Ta'ala. Jadi dengan alasan bahwa zat Allah Ta'ala itu satu dan tidak berbilang, lalu mereka menyatakan bahwa sifat salbiyah
bahwa sifat subutiyah atau sifat kamaliyah kembali kepada sifat salbiyah. Mereka berkeyakinan bahwa sifat yang bersifat sempurna itu kembalinya kepada sifat salbiyah yang artinya adalah harus dinafikan segala sifat-sifat yang buruk bagi Allah Ta'ala. Maka itu tidak benar. Fawaqa'a bima huwa aswa, maka ia telah jatuh yang lebih buruk lagi. Dengan mengatakan bahwa sifat subutiyah atau sifat kamaliyah kembali kepada sifat salbiyah. Ja'ala dzat, sebab ia telah menjadikan zat Allah Ta'ala hiya ainul wujudi wa mahdhul wujud. Karena dia sifat-sifat Allah Ta'ala adalah wujud itu sendiri dan kemurnian wujud itu sendiri. Artinya orang yang kelompok yang menjadikan berpendapat bahwa sifat subutiyahnya Allah Ta'ala itu kembali kepada sifat salbiyahnya Allah Ta'ala, itu adalah pada hakikatnya ia telah menciptakan zatnya Allah Ta'ala. Wal faqidatu likulli naqsin wa jihatin wa hijiyati imkanin. Dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu jauh atau kosong dari segala kekurangan, dari segala hal-hal yang bersifat kemungkinan. Ja'alaha ainul adam wa maqdis salbi. Maka ia telah, kelompok tersebut telah menjadikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi tidak ada dan hilang. A'adhanallahu min syatahatil awham wa zallatil aqlam. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ketergelinciran pemahaman-pemahaman dan juga ketergelinciran pena-pena. Kama la yanqadil ajab min qawlin man yadhhabu ila anna sifatahu thubutiyyah zaidatun ala dhatihi. Lalu kemudian keheranan yang berikutnya yang tidak habis pikir dari keheranan-keheranan yang ada dari satu pernyataan yang mengatakan bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala yang thubutiyah itu adalah tambahan bagi zat Allah Ta'ala. Dan juga kelompok yang menurut beliau sungguh mengherankan. Faqala bita'adudil qudama wa wujudi syuraka liwajibil wujud. Jadi kelompok tersebut mengatakan akan keberbilangan sifat Allah Ta'ala, yaitu yang bersifat qadim, dan juga keberbilangannya keberadaan serikat bagi Allah Subhanahu wa taala atau bagi wajib wujud. Aw qala bitarkibihi ta'ala an dzalika, atau ia mengatakan bahwasanya Allah itu tersusun dari hal itu semua. Ini satu keheranan bagi kelompok tersebut yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu berbilang, bahwa Allah Ta'ala itu tersusun. Qala Maulana Amirul Mukminin wa Sayyidul Muwahhidin alaihi salam, telah berkata Amirul Mukminin dan pemimpin para muwahhid, yaitu Imam Ali alaihi salam, wa kamalul ikhlasi lahu nafyu sifati anhu. Dia mengatakan bahwa kesempurnaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menafikan, menghilangkan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisyahadati kulli sifatin, dengan kesaksian segala sifat, annaha ghairul mausuf, bahwasanya zat Allah Ta'ala tidaklah bisa disifati, wa syahadatu kulli mausufin, dan kesaksian segala yang disifati itu annahu ghairu sifat, bahwa apa yang semua disifatkan itu adalah pada dasarnya bukan sifat itu. Faman wasofahu subhanahu faqad qaranahu, maka barang siapa yang telah mensifati Allah Ta'ala, maka ia telah menyandingkan dengan yang lainnya, telah membandingkan dengan yang lainnya. Wa man qaranahu faqad sannahu, dan barang siapa yang menyandingkannya dengan yang lain, maka dia telah menduakannya. Wa man sannahu faqad jazaahu, dan barang siapa yang menduakannya, maka ia telah membagi-bagi Allah Ta'ala. Wa man jazaahu faqad jahilahu, dan barang siapa yang membagi-baginya, bagi zat Allah Ta'ala, maka faqad jahilahu, maka dia telah jahil terhadap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.